Definisi bahaya biologi. Bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Pengertian menurut ahli, menurut Cecep D. Sucipto, bahaya biologis adalah bahaya yang ada di lingkungan kerja yang disebabkan infeksi akut dan kronis oleh parasit, jamur, dan bakteri. Menurut Suhatman Ramli, bahaya biologis merupakan bahaya yang bersumber dari unsur biologi seperti flora dan fauna yang terdapat di lingkungan kerja atau berasal dari aktivitas kerja. Potensi bahaya ini ditemukan dalam industri makanan. Bahaya biologi di tempat kerja. Potensi bahaya biologi yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara yang berasal dari atau bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Misalnya TBC, hepatitis A, hepatitis B, AIDS, dan lain-lain. Faktor bahaya biologi di tempat kerja. Yang pertama, bakteri. Bakteri mempunyai 3 bentuk dasar yaitu bulat, lengkung, dan batang. Banyak bakteri penyebab penyakit timbul akibat kesehatan dan sanitasi yang buruk, makanan yang tidak dimasak dan dipersiapkan dengan baik, dan kontak dengan hewan atau orang yang terinfeksi. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh bakteri: antraks, TBC, lepra, tetanus, tifoid, kolera, dan sebagainya. Yang kedua, virus. Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil antara 16 hingga 300 nanometer. Virus tidak mampu bereplikasi. Untuk itu, virus harus menginfeksi sel inangnya yang khas. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh virus: influenza, varicella, hepatitis, HIV, dan sebagainya. Yang ketiga, jamur. Jamur dapat berupa sel tunggal atau koloni, tetapi berbentuk lebih kompleks karena berupa multisel, mengambil makanan dan nutrisi dari jaringan yang mati dan hidup dari organisme atau hewan lain. Yang keempat, mikroorganisme. Infeksi akibat mikroorganisme yang bisa ditemukan di tempat kerja diantaranya: poin pertama, di lingkungan berdebu, pertambangan atau pabrik. Di tempat kerja seperti ini, mikroorganisme yang mungkin ditemukan adalah bakteri penyebab penyakit saluran napas seperti TBC, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan lainnya seperti pneumonia. Poin kedua, daerah pertanian. Lingkungan pertanian yang cenderung berupa tanah membuat pekerja dapat terinfeksi oleh mikroorganisme seperti tetanus, leptospirosis, cacing, asma bronchiale, atau keracunan mikotoksin yang merupakan hasil metabolisme jamur. Poin ketiga, laboratorium. Para pekerja di laboratorium mempunyai risiko yang besar terinfeksi, terutama untuk laboratorium yang menangani organisme atau bahan-bahan yang mengandung organisme patogen. Poin keempat, perkantoran. Terutama untuk yang menggunakan pendingin tanpa ventilasi alami. Para pekerja di perkantoran seperti itu dapat beresiko mengidap penyakit seperti humidifier fever, yaitu suatu penyakit pada saluran pernapasan dan alergi yang disebabkan organisme yang hidup pada air yang terdapat pada sistem pendingin. Legionnaire disease, penyakit yang juga berhubungan dengan sistem pendingin. Pengendalian bahaya biologi di tempat kerja. Pertama, eliminasi atau penghilangan dapat dilakukan dengan cara
membersihkan tempat kerja secara rutin setelah pekerjaan usai bekerja, mensterilkan bahan-bahan pengolahan pupuk secara optimal, memastikan bahwa alat yang akan digunakan dan alat yang telah digunakan adalah bersih. Kedua, substansi atau mengganti material yang lebih aman dapat dilakukan dengan cara mengganti bahan baku pupuk, mengganti peralatan pengolahan pupuk, mengganti atau memindahkan pekerja yang memiliki sensitivitas kulit yang tinggi dengan pekerja yang memiliki sensitivitas lebih rendah terhadap agen biologi, lalu menempatkan pekerja yang memiliki sensitivitas tinggi ke sektor atau bagian lain dari aktivitas industri. Ketiga, minimalisasi atau pengurangan jumlah material yang digunakan. Keempat, engineering atau desain baik pada sumber, pemajanan, pemisahan jarak waktu, pemisahan lokasi pekerja dengan pekerjaan. Dapat dilakukan dengan cara mendesain peralatan yang memperpanjang jarak antara pekerja dengan objek kerja, melapisi peralatan kerja dan tangan pekerja dengan disinfektan, menyediakan mesin penggilingan atau pengaduk atau pencampur otomatis yang aman untuk mengurangi masa keterpaparan atau kontak langsung pekerja dengan bahan baku pupuk organik. Kelima, pelatihan. Keenam, pemberian alat pelindung diri atau APD dapat dilakukan dengan cara menyediakan masker bagi para pekerja, menyediakan sarung tangan untuk para pekerja, menyediakan sepatu boot untuk para pekerja, menyediakan seragam kerja yang berlengan panjang dan celana panjang. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan kontaknya agen biologi mikroorganisme dengan kulit pekerja.